Kami sambut firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Biar kiranya Roh-Mu bekerja. Kami mohon Roh-Mu yang kudus hari ini menaungi kami, menjamah setiap hati kami, membuat kami mengerti. Kami menangkap isi firman dan Engkau memberkati semua kami. Hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, Kau berkati juga. Kau mengurapi lidah bibir hamba-Mu menyampaikan pesan kebenaran. Tuhan, buat kami menangkap dan mengerti semua. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran. Haleluya. Amin. 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 Selamat pagi, shalom. Halo, selamat pagi, shalom. Ya, saudara-saudaraku, indah sekali kita sudah berada di penghujung bulan November. Iya, beberapa hari lagi, 2 hari lagi kita sudah memasuki Desember 27, mohon maaf 27 hari ini, 28, 29, 30. Oh berarti hari yang keempat, 3 hari lewat kita sudah di Desember nanti. Saudara-saudara, semua itu tidak terasa ya. Waktu yang begitu luar biasa, cepat rasanya ya. Nah, kita belajar tetap dengan topik-topik atau tema-tema yang masih seputar tentang ketaatan, ya, iman dan ketaatan. Dan sekarang kita coba belajar satu poin, mengapa sulit kali kita taat. Manusia itu susah taat, kenapa? Mengapa dia sulit begitu ya? Kita sudah belajar beberapa waktu belakangan, beberapa minggu ini bahwa memang ketaatan itu tidak pernah bisa dilepaskan dari yang namanya iman. Orang katanya beriman, tapi dia tidak mentaati, lewat perbuatannya itu tidak kelihatan. Perbuatan-perbuatan yang berbuah baik itu tidak kelihatan. Maka imannya itu bisa saja palsu. Bisa saja itu imannya itu tidak benar-benar beriman. Iman harus disertai dengan perbuatan. Anda dan saya memang diselamatkan karena iman Anda, percaya, kasih karunia oleh iman, itu ya. Tetapi Anda harus tunjukkan, sebagai Anda sudah orang percaya, sebagai Anda sudah beriman, Anda dan saya yang sudah beriman ini harus tunjukkan melalui perbuatan baik saudara dan saya, melalui ketaatan saudara dan saya. Itu sebabnya sekali lagi ketaatan atau perbuatan-perbuatan baik kita itu adalah sebuah bukti kita ini sudah beriman. Buktinya itu. Sekali lagi berarti ketaatan itu adalah wujud iman, wujudnya. Anda beriman, oke, good, bagus. Tapi wujudnya, buktinya apa? Anda akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Anda akan ngalamin perubahan-perubahan hidup. Dalam kalimat Inggris disebutkan begini, obedience without faith is possible. Obedience without faith, tanpa iman, ketaatan tanpa iman is possible. Artinya mungkin, bisa saja. Tetapi not faith without obedience, tidak mungkin. Tak ada iman tanpa ketaatan. Not faith without obedience. Jadi Anda dan saya hari ini harus sadar betul-betul. Kalau sekali lagi iman, Anda beriman, ya udah, ketaatan itu akan menunjukkan iman Anda. Ya. Jadi bisa saja memang sekali lagi ketaatan itu didasarkan bukan karena iman, tapi atas motivasi-motivasi tertentu. Kan bisa saja Anda berbuat baik kepada banyak orang bukan karena motivasi Anda beriman, memang bisa saja. Kenapa? Ya bisa saja karena ingin dapat sesuatu, ingin nantinya kita memperoleh apa yang kita dapatkan yang lebih besar daripada apa yang kita beri. Bahasanya suka bilang, dengan umpan yang kecil kita dapat ikan yang besar, begitu. Itu motivasi-motivasi yang salah seperti itu bisa saja. Dan Anda kelihatan berbuat baik tapi motivasinya salah. Itu tidak menunjukkan iman.
Memang bisa seperti itu, tapi tidak ada cara lain untuk mewujudkan Anda beriman kecuali dengan ketaatan Anda. Jadi saudara dan saya, mari kita sama-sama belajar dan mengerti. Nah, sekarang ada sebuah yang sulit sekali. Pertanyaannya, kenapa sulit kali taat? Udah dibilangin kebenaran firman begini, tapi nggak bisa taat. Udah begini, sudah harusnya begini, nggak bisa taat, susah begitu. Aneh memang. Ada yang bilang ya karena setan. Ya, saya setuju juga sih. Bisa saja itu karena setan. Tapi jangan-jangan semuanya Anda salahkan gara-gara setan. Ada yang bilang kuat kali setan ini Pak, makanya nggak bisa aku berubah. Gitu. Ada yang bilang begitu tuh. Entah kenapa lah setan ini memang ngeri kali. Itulah pekerjaan setan ini, memang ngeri kali. Kerjanya selalu begini. Makanya saya pun jadinya ya itulah jatuh Pak. Jadi nggak bisa taat. Ingat saudara-saudara, saya setuju ada setan yang akan mengganggu, tapi tidak semuanya setan. Bukan itu musuh terbesar Anda dan saya. Saudara tahu musuh terbesar kita siapa? Setan kah? Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Sombongnya kita itu musuh terbesar kita. Bukan setan musuh terbesar kita. Bukan berarti saya bilang tidak ada setan atau mengecilkan bahwa setan menyerang. Bukan. Tapi musuh terbesar itu diri kita, di dalam diri kita ini. Ada begitu banyak di dalam diri kita yang harus diselesaikan supaya kita bisa taat. Tapi saudara-saudara, kalau kita belajar dari awal mulanya manusia tidak taat, mari kita melihat awal mulanya ketidaktaatan itu ada dalam dunia, dalam manusia itu sendiri. Itu bermula dari manusia pertama, Adam dan Hawa. Kita coba lihat ya, Kejadian pasal yang kedua ya. Manusia itu berada dalam Taman Eden. Saudara-saudara, banyak juga orang bilang begini, macam mana saya tidak mencuri Pak? Saya ini kurang, saya tidak punya sesuatu, saya butuh, saya perlu ini, makanya saya mencuri. Berarti nggak taat dia kan akan kebenaran. Dibilang Tuhan kan jangan mencuri. Tapi bagaimana? Coba kalau saya cukup Pak, coba kalau saya punya uang, pasti saya tidak mencuri lagi. Apa benar? Benar begitu? Enggak kan? Justru udah banyak hartanya, korupsinya gede-gedean lagi. Ada yang bilang begitu. Saya menjadi begini kenapa? Karena saya tidak punya uang. Gaji saya kurang atau uang saya kurang untuk mencukupkan kebutuhan si A, si B atau keluarga saya atau orang tua saya bantu atau adik saya. Sehingga akhirnya saya, ya beginilah saya harus melakukan ini. Apakah benar-benar gara-gara itu makanya Anda tidak taat? Bukan. Bukan. Ada orang yang sudah cukup pun, sudah berkecukupan, udah dananya itu sudah banyak, udah besar dia peroleh. Uangnya itu sudah banyak. Tapi toh mencuri juga, korupsi juga. Bukan itu jawabannya. Dulu ada dalam pemerintahan dulu berkata, kenapa korupsi begitu? Karena gajinya kurang, gajinya kecil. Tuh coba kita lihat di televisi itu bagaimana itu. Mahkamah Agung, Hakim Agung, itu kan coba perhatikan baik-baik, kurang gajinya, besar gajinya, tapi nggak puas juga. Makanya Tuhan bilang, Yesus berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan dengan gajimu itu, cukupkan. Tapi kan orang kan selalu tidak mau, kurang terus. Udah berapa banyak tunjangan-tunjangan yang dia bisa peroleh. Pangkatnya begitu tinggi, jenderal, hakim, wah jaksa yang luar biasa. Tidak cukup-cukup juga, masih tetap. Saudara-saudara, enggak itu memang menjadi sebuah acuan kenapa orang tidak taat. Tidak, bukan karena uang, bukan hartanya banyak. Mau banyak, mau sedikit, mau kurang, mau apa, bukan itu. Ada sesuatu yang luar biasa yang harus kita mengerti.
Coba bayangkan, kurang apa lagi Adam dan Hawa? Kurang apa lagi coba? Udah disediakan semua bukan? Udah semua ada. Apa yang kurang pada Adam dan Hawa? Bukankah Alkitab bilang semua itu baik? Lalu pada penciptaan yang terakhir bukan lagi baik kata Tuhan. Lalu Allah melihat semua itu sungguh amat baik, bukan baik lagi, sungguh amat baik. Jadi sudah begitu sempurna berarti Allah menciptakan dunia ini dan seisinya, sungguh amat baik. Ada keselarasan antara Tuhan dengan ciptaan semuanya. Begitu luar biasa, makanya dibilang sungguh amat baik. Udah tersedia semuanya, baru diciptakan Tuhan. Manusia itu diciptakan di situ pada hari yang terakhir, hari ke-6. Dan Tuhan menciptakan manusia itu udah tinggal menikmati, lihat indah sekali. Ditaruh Tuhan lagi di Taman Eden yang luar biasa. Mereka hanya mengerjakan, mengusahakan taman itu. Begitu indahnya semuanya. Manusia memiliki sebuah relasi, hubungan yang begitu manis dengan Allah kita. Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan mereka? Ternyata cukup puaskah mereka dengan dirinya? Enggak. Jadi mengapa tidak taat? Sekali lagi, bukan karena kurang enak yang dikasih Tuhan, bukan karena kurang banyak yang dikasih Tuhan, bukan, salah itu. Mengapa tidak taat? Nah, kita mau lihat hari ini. Coba kita perhatikan dulu apa perintah Tuhan. Kejadian 2, perhatikan baik-baik ayat 16-17. Nah, ini ada sebuah perintah, ujian Tuhan pada manusia itu. Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Kejadian 2 ayat 16. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Enak atau kurang enak itu? Enak kan? Semuanya boleh, kecuali ada kecuali memang. Ayat 17, ujian bagi manusia. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Lalu ayat yang selanjutnya 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Berarti waktu Tuhan memerintahkan kepada manusia itu, berarti sudah adakah Hawa? Belum. Perintah kepada manusia itu kepada Adam. Dan kemudian tidak baik manusia itu seorang diri saja. Berarti wanita itu belum. Barulah selanjutnya Tuhan membentuknya dari tulang rusuk si Adam. Dan kemudian yang luar biasa, perintah itu saya percaya pasti sudah disampaikan suaminya Adam kepada istrinya Hawa. Semua boleh dimakan kecuali pohon pengetahuan, pohon dan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Jangan dimakan. Jangan dimakan buahnya. Kalau dimakan pasti mati. Tapi menariknya kita lihat lagi pasal 3 ayat yang pertama. Masih kitab Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Perhatikan baik-baik. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Perhatikan kalimatnya ini, perhatikan kalimatnya ini. Ular itu berkata kepada perempuan itu, bukan kepada suaminya.
Ada yang bilang begini, itulah perempuan yang bikin itu makanya berdosa. Nanti kita lihat di mana suaminya pada waktu itu. Waktu ular itu menggoda, dia mengatakan ini, tapi waktu dia mau memakannya, suaminya itu ada di mana? Nanti kita coba lihat. Sekali lagi, lihat, ular itu berkata kepada perempuan, lihat perkataan ini, tentunya Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Benarkah begitu? Setan membalikkannya. Ayatnya tadi kan bilang, Tuhan kan bilang kepada Adam, Kejadian 2 ayat 16 tadi dan 17, semua buah pohon ini, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, semua boleh. Setan bilang semuanya tidak boleh, bukan? Lihat. Halo, lihat ayatnya itu. Satu boleh, yang satu tidak boleh, bukan? Dengarkan saya baik-baik. Setan sedang mengganggu Hawa untuk sesuatu di mana dia mulai ragu, diragukannya firman itu, dibuatnya seolah-olah tidak seperti itu kata Tuhan. Firman itu dia putar, bagaimana caranya, dia licik sekali. Lalu pasal 3 ayat yang ke-6-nya, pasal 3 ayat yang ke-6, perempuan itu melihat. Katakan bersama dengan saya, melihat. 2, 3 ya. Ulangi, 2, 3 ya. Melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Perhatikan, dosanya itu yang pertama tadi, dia mulai membuat sebuah keraguan. Coba ya, ayat 2-nya. Ayat 2 dulu, ayat 2 ya. Pasal 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Diluruskannya. Tetapi tentang buah pohon yang ada tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dia mulai ragukan pesan Tuhan tadi itu. Dia putar balikkan firman pesan yang disampaikan Tuhan, lalu dia buat manusia itu ragu akan janji Tuhan dalam hidupnya. Dia ragu. Dalam keraguan itu bagaimana? Dia pun mulai melihat. Perhatikan, dosa selalu dimulai dari sebuah pikiran yang meragukan Tuhan, seolah-olah apa yang kata Tuhan itu, tidak ada masalah, nggak apa-apa itu. Contoh, dibilang jangan kau pacaran sembarangan. Setan bilang, semuanya manusia begini, macam mana kau nggak pacaran? Nanti kau nggak dapat jodoh, nanti kau nggak bisa kawin, makanya nggak apa-apa. Itulah dia contoh. Setannya masuk tuh. Saya ini Tuhan sudah bilang jangan menipu, tapi di dalam pikiran setan bilang, ya kau kan susah, kau kan gini, nggak apa-apa itu, nggak masalah. Mengertinya Tuhan itu bahwa kau susah, makanya kau mencuri, nggak apa-apa. Dia mulai ragukan di pikiran Anda. Lesalania, ini kalau setannya dari nias maksudnya. Ngerti maksudnya saudara-saudara? Nggak ada masalah. Dan diganggunya dalam pikiran kita, nggak apa-apa. Ada lagi yang lebih luar biasa. Kalau kau melakukan itu kan nggak apa-apa, nanti kau diampuni juganya. Ada darah Yesus yang akan menyucikanmu lagi. Darah Yesus itu akan membalut kau suci lagi. Nggak apa-apa itu.
Berzina nggak ada masalah, nggak apa-apa sekali-sekali. Daud berzina dia kan bisa balik dia kan, bertobat juga masih bisa, jadi nggak apa-apa. Nah perhatikan baik-baik setan itu. Setannya pakai apa itu? Pakai firman kan? Pakai firman setannya. Pakai firman. Daud berzina, firman Tuhan bilang begitu. Tapi Daud mengalami pertobatan, firman Tuhan juga bilang. Lalu dia mulai pakai itu senjata. Nggak apa-apa. Poligami juga, istrinya satu atau lebih dari satu, nggak masalah. Yang penting nggak ketahuan istri yang sah. Begitu dia. Kenapa begitu? Kau lihat, tengok tetanggamu. Coba lihat, selingkuhannya 3, baik-baik tuh, sehat-sehat dia tuh. Coba lihat tuh, tegap lagi kan. Memang begitu kalau orang-orang yang masih sehat, kekar, walah luar biasa. Begitu datang diabetes langsung tengkurap langsung. Ya mak lampir langsung muka langsung tuh. Kayak Datuk Maringgi. Nah itu kalau sudah datang diabetes tuh. Seolah-olah berpikir bahwa semuanya itu tidak ada masalah. Aduh, aku kadang-kadang semua seperti digampangkan saja. Itu yang sering kali terjadi, yang disebut dengan apa yang disebut dengan kasih karunia murahan, cheap grace. Itu kasih karunia murahan itu yang kau buat itu, seperti itu. Nggak masalah, kasih karunia Tuhan cukup, haleluya. Haleluya, Roh Kudus pasti akan menolong. Iya, Roh Kudus menolong. Benar kasih karunia Tuhan, betul. Tapi bukan berarti kau jadikan main-mainmu. Bukan jadi kau anggap itu semuanya itu menjadi sesuatu yang tidak masalah kalau kau berdosa melakukan pelanggaran. Oh saudara-saudara, Alkitab bilang, Galatia bilang, jangan kau sesat. Galatia 6 ayat 7 bilang, jangan sesat. Allah tidak mau dipermainkan. Apa yang ditabur seseorang, itu juga akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Jadi jangan anggap remeh. Anda dan saya perlu sadar gitu. Sulit rasanya Pak. Iya itu karena itu. Masuk setan itu, perkataan setan itu maksud saya, dia serang pikiran saudara. Pernyataan-pernyataannya membuat Anda ragu akan Tuhan, ragu akan janji-janji Tuhan. Dan pada akhirnya setan itu berhasil menipu si Hawa. Bukan si Hawa saja, termasuk si Adam. Dimakannya lah itu, perhatikan ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Di mana suaminya? Di mana? Yang bersama-sama dengan dia di sampingnya, dan suaminya pun memakannya. Jadi waktu Hawa mengambil buah itu ada suaminya di situ. Oh, inilah seringkali ayat ini dipakai oleh banyak suami. Itulah istriku yang berdosa. Yang berdosa pertama kali adalah perempuan. Dia yang makan itu perempuan, memang kurang asam yang perempuan ini memang katanya. Padahal dia yang kurang ajar. Kenapa? Dia di samping, enggak dilarangnya, enggak dimarahinya. Jangan kau makan, Tuhan marah. Dia harusnya bertanggung jawab untuk istrinya. Jangan. Kalau perlu potong tangan istrinya supaya jangan diambilnya. Kan begitu harusnya. Tapi enggak. Suaminya pun ternyata beling-beling juga. Suaminya pun ternyata tenang aja, dikasih dia makan. Istrinya bilang, Hawa makan, lalu dibilang, ya salawa amada. Ya. Dijawabnya juga, sawa gele inada. Dimakannya juga. Kan bodoh-bodoh itu namanya. Itulah awalnya. Ketidaktaatan itu di situ awalnya. Maka apa yang terjadi? Semuanya menjadi rusaklah. Segala sesuatu yang sudah begitu indah dan baik,
semuanya menjadi kacau. Semua, segala sesuatu di dalam dunia kacau semuanya. Hewan-hewan pun pada kacau semua. Semuanya pada kacau. Manusia, iya lebih parah lagi saudara-saudaraku, dia kutuk dia peroleh lagi. Anda dan saya kalau baca selanjutnya itu luar biasa sekali. Akibat dari situ. Jadi memang akibat ketidaktaatan pasti ada. Pasti ada. Tidak mungkin tidak ada akibat ketidaktaatan. Pasti ada. Banyak hal. Kalau kita membaca dalam Alkitab, bagaimana orang-orang yang tidak taat itu selalu mengalami kesusahan, kekacauan hidup. Seorang nabi yang tidak taat, namanya Yunus misalnya, disuruh pergi ke Niniwe, lari dia ke Tarsis. Dia bayar uang tiket daripada kapal lautnya begitu. Ini sebenarnya hamba Tuhan yang cukup kaya, mampu loh membiayai perjalanan keluarnya. Uangnya ada nih, tapi biaya itu bukan untuk melayani Tuhan, untuk melarikan diri dari Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ngalami banyak kesusahan, bukan? Terpaksa dibuang dia ke laut. Ya saudara-saudaraku, oleh karena sudah diundi itu seperti dulu itu misalnya ya, kalau ada contoh model undi, diambil kayu-kayu begitu, sama panjang semua, tapi ada nanti satu yang pendek, nanti dipegang begini kan nampak rata, satu-satu mengambil. Ya udah, siapa? Ambil satu, oh saya panjang, berarti bukan saya. Ya, yang pendek yang terima yang pendek, nah itulah dia. Nah Yunus tuh kayak gitu. Yang lain ngambil panjang-panjang, ini contoh ya, panjang-panjang, waktu diambil pendek. Dialah orangnya penyebab kenapa begitu parah keadaan mereka semua di laut. Kapal itu sampai harus membuang sauh semuanya supaya bisa selamat. Dan Yunus pun bilang, iya akulah penyebabnya. Karena aku menolak, aku pergi disuruh Tuhan. Waktu badai laut itu begitu, di mana si Yunus tadi? Tidur kan? Kenapa dia tidur? Dia tahu, dia tenang. Tuhan pasti jaga itu. Ngerti dia. Dia sangat percaya Tuhan itu jaga, lindungi. Tidur dia. Dia nggak peduli dengan yang lain. Santai aja dia. Sampai akhirnya dia dibangunkan. Lalu mulai ditanya, siapa ini yang buat dosa ini kita ini? Kenapa jadi begini? Dan akhirnya Yunus tadi ngaku iya. Lalu apa yang harus kami lakukan? Yunus tahu bahwa itu salahnya. Disuruhnya apa? Buang aku ke laut. Itu nahkoda dan semua anak ABK-nya itu, anak buah kapal itu pasti sudah bingung. Jangan. Kenapa dibuang ke laut? Apa salahmu? Enggak, karena aku enggak taat. Hanya enggak taat. Bukan membunuh loh saudara. Bukan menipu, bukan berzina. Enggak taat aja disuruh Tuhan pergi ke sana. Serukan pertobatan kepada Niniwe, beritahu pada mereka, aku akan jungkir balikkan kalau mereka nggak tobat. Tapi Yunus yang nggak mau, hanya itu. Rupanya dosa ketidaktaatan itu ngeri-ngeri sedap. Akhirnya dimasukkan, diambilnya, dilemparkan ke laut. Dan begitu dilemparkan, dia masuk ke laut, langsung reda semua. Itulah yang membuat semua orang dalam kapal itu menjadi takut sekali. Siapa gerangan orang itu? Siapa Tuhannya itu? Kalau dulu kan dewa, buat mereka tuh kayak dewa begitu. Sesembahannya itu siapa sampai begini luar biasa. Yaitu Yunus tidak taat. Siapa lagi contohnya yang lain? Saul misalnya. Ya Saul tidak taat, disuruh oleh Tuhan. Samuel nyuruh, tunggu di sini ya. Nah, kau tunggu nanti, ini mau perang nih lawan Filistin. Kau tunggu di situ. Nanti aku pasti datang. Mempersembahkan korban bakaran, baru kau pergi perang. Jadi berdoa dulu. Yang mendoakan itu harus nabi. Nabinya itu Samuel. Sementara Saul sudah berhadapan-hadapan dengan orang Filistin. Udah gemetar.
mau perang, tapi belum dapat doa, belum diberkati oleh seorang nabi. Mereka menunggu. Tentara-tentara sudah mulai gelisah dan ada yang sudah mulai pulang ke rumahnya karena takut, karena tidak dapat berkat. Ada yang sudah membelot lagi, udah lari. Saul gemetar menunggu karena tidak datang-datang. Akhirnya dia bilang, sudah, sini persembahkan, sini korban itu, biar aku yang mempersembahkan ke Tuhan. Terlalu lama Samuel ini, padahal sudah disuruh tunggu saja. Dan dia persembahkan ke Tuhan, padahal tidak boleh, harus seorang nabi. Dia nggak bisa, lalu dia persembahkan. Apa yang terjadi? Samuel datang tiba-tiba setelah selesai, tiba-tiba Samuel datang udah selesai dan persembahkannya. Samuel bilang, perbuatan macam apa yang kau buat ini? Dia bilang, karena kau lama kali, makanya akhirnya udah aku persembahkan. Kalau begitu, mengapa kita sulit taat? Jawabannya adalah kita lebih menyenangkan manusia. Fokusnya tidak Tuhan. Jadi saudara-saudara, akibat daripada keteledoran Saul yang tidak mau taat ini, maka sebenarnya kata Samuel, kita lihat 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. Kita baca ayat ini ya, 1 Samuel 13 ayat 13-14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Apa yang kita lihat dari ketidaktaatan Saul? Dia kehilangan otoritasnya. Karena dia melihat orang, dia melihat pasukannya. Dia tidak memandang kepada Tuhan, dia tidak pegang janjinya Samuel itu dalam diri. Itulah perintah Tuhan, dia tidak pegang di situ. Dia tidak taat, dia langgar. Kehilanganlah dia otoritas berkat ilahi dalam dirinya, yang namanya adalah pengokohan kerajaan di bawah kepemimpinannya. Sehingga apa yang kita lihat di situ, kalau kita mau melihat semuanya, kisah-kisah itu setelah itu, Saul pun memang akhirnya ditinggalkan oleh Samuel. Selanjutnya kita lihat ada satu lagi nanti pesan Tuhan, membunuh semuanya orang Bani Amon, Moab. Tapi dia tidak lakukan juga. Semua harus ditumpas. Amalek, mohon maaf, Amalek semua harus ditumpas. Tapi dia tidak lakukan. Yang dia cari cuman yang dia bunuh, maksud saya, yang dia tumpas itu penduduknya semua, tapi rajanya tidak. Lalu hewan-hewan yang gemuk-gemuk dibawanya masuk ke istananya. Jadi saudara-saudara, memang kelihatan sekali Saul tidak mau taat. Sudah dapat peringatan satu kali itu pun tetap tidak mau taat. Ada saja selalu jalan-jalannya yang memang dia, cara-caranya yang memang parah betul, yang membuat dia semakin hari sebenarnya semakin sulit. Akhirnya saudara-saudaraku, saya menyimpulkan, mari kita simpulkan dari apa yang saya jelaskan. Kalau begitu, mengapa orang tidak taat, atau seringkali katakanlah juga tidak taat? Kita tidak taat. Mengapa? Mengapa? Pertanyaannya sederhana kalau udah seperti itu. Yang pertama, kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini adalah ketika seseorang tidak lagi dia punya fokus kepada Allah, dia tidak lagi fokus kepada otoritas, orientasinya tidak lagi berorientasi pada Allah.
maka itu akan membuat dia sulit untuk taat. Orientasinya pada siapa? Pada sesuatu. Sekali lagi pada sesuatu. Kalau Hawa tadi pada buah pohon pengetahuan itu, orientasinya di situ, menyenangkan dirinya, menyenangkan manusia. Jadi susah untuk taat kalau orientasinya tidak lagi Tuhan. Orientasinya itu udah mulai barang, sesuatu, uangkah, apakah, pasti sulit untuk taat. Anda kerja pasti sulit untuk taat ketika orientasi Anda uang, gaji. Kalau Anda nggak dapat uang, Anda nggak mau mengerjakan sesuatu. Orientasi itu menentukan nilai ketaatan Anda. Jadi saudara-saudaraku, itu penting kesimpulan yang harus kita tahu. Jadi sekarang fokus Anda siapa? Fokus Anda harus fokus ilahi, fokus Allah kita yang kita sembah itu. Orientasikan diri Anda ke situ supaya Anda bisa taat, belajar taat. Sekali, dua kali Anda mungkin gagal, it's okay, bangkit lagi, maju lagi. Gagal lagi, apa boleh buat? Bangkit lagi, maju lagi. Dan yang kedua, kesimpulan kita adalah bahwa ternyata ketidaktaatan ataupun ketaatan kita menentukan masa depan kita. Anda tidak mau taat, masa depan Anda akan alami masa-masa sukar, sulit, banyak penderitaan yang Anda akan alami. Susah rasanya Anda menjalani hidup. Kenapa seperti itu ya? Karena Anda belajar nggak taat. Jadi saudara-saudara, dua kesimpulan ini biarlah kiranya kita benar-benar sungguh-sungguh cermati dalam diri kita. Apakah kita menjadi orang yang sulit taat hari-hari ini? Apakah kita memang menjadi manusia yang selalu berdalih-dalih? Anda lihat dalam diri Anda. Coba perhatikan, segeralah lakukan perubahan. Karena ketidaktaatan Anda dan saya menentukan masa depan kita. Bagaimana kita di masa depan itu. Jadi mari hari ini kita berdoa bersama. Ingatlah, dalam Amsal 13 ayat 13 berkata, Amsal 13:13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat pada perintah akan menerima balasannya. Saudaraku, marilah kita belajar untuk taat. Jangan menjadi sulit untuk kita menjadi taat. Fokuskan pada ilahi. Fokus Anda, fokus ilahi. Putuskan dalam diri Anda, oh saya mau hidup saya taat pada Tuhan. Hasilnya Anda akan terima di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran-Mu pada hari ini. Kami bersyukur dan sungguh sangat bersyukur Engkau mengingatkan kami semua agar kiranya kami menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang benar-benar mau melakukan perintah-Mu. Kalau kadangkala kami gagal, Tuhan kami mohon kepadamu, biar kiranya Tuhan hari ini melalui Roh-Mu yang kudus mengingatkan kami semuanya, supaya kami benar-benar melakukan perubahan. Ya Tuhan, kami mau hidup kami di masa depan, hidup yang penuh dengan kelimpahan, hidup yang penuh dengan damai sejahtera sukacita ilahi. Tuhan, kami tahu semuanya bermula dari hidup kami yang taat pada hari-hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman. Tuhan menolong memberikan kepada kami pengertian lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semuanya.